kader-kader Partai Amanat Nasional. Ini menarik ya, seperti halnya deklarasi P3 di Yogyakarta. Padahal kita tahu baik pimpinan P3 maupun pimpinan Partai Amanat Nasional ikut Jokowi, ikut istana. Berdirinya perkumpulan relawan Anies Amanat Indonesia. 2. Mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. 3. Bertekad bulat bekerja sama, berjuang keras menangkan Anies sebagai Presiden untuk Indonesia yang lebih baik. Ini hal yang aneh ya. Tapi that's politik ya. Kita lihat bahwa banyak kepentingan. Kata amanat sendiri ya tentu mengingatkan kita kepada Partai Amanat Nasional. Namun ia memastikan semua kader akan tunduk pada partai setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memutuskan tokoh yang akan diusung oleh PAN sebagai calon presiden. Oh belum ternyata. Saya pikir PAN sudah memutuskan ya. Memutuskan either Ganjar atau Prabowo Subianto. Jadi artinya masih berpeluang Anies didukung atau diusung oleh Partai Amanat Nasional. Setelah ada keputusan resmi dari DPP atau Ketua Umum, semua kader harus patuh terhadap keputusan yang telah diambil, ujarnya. Bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud melalui Anies. Jadi jangan lupa, kalau kader saja itu mendukung Anies misalnya, bahwa kader itu sendiri tentu punya ikatan yang lebih kuat terhadap partai politik. Jadi party identity-nya itu jauh lebih kuat dibandingkan sekedar simpatisan atau sekedar massa. Bisa dibayangkan kan, walaupun kalau kita lihat tulisan Denny Indrayana, dia menulis begini. Dia mempertanyakan kepada elit P3, kok P3 mendukung Ganjar Pranowo? Partai PAN pecah suara soal bakal capres, pendukung Anies Baswedan akan tinggalkan partai. Pendaftaran pemilu 2024 masih 10 bulan lagi. Partai-partai sudah mulai ambil gerak dan sikap untuk menyongsong pesta demokrasi itu. Sementara Partai PAN mengambil pecah suara terkait bakal capres yang akan diusung. Sejumlah senior Partai PAN yang terdiri dari tokoh pendiri partai, mantan anggota DPR, mantan DPP mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan. Gabungan pendukung ini menamakan dirinya sebagai Amanat Indonesia. Akan tetapi DPP Partai PAN justru condong kepada Koalisi Indonesia Bersatu KIB untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ketidaksamaan suara ini memicu tanda tanya publik tentang kondisi internal PAN. Menanggapi soal itu, Hakim Partai PAN Muhammad Yasin Kara angkat bicara. Dia menjelaskan situasi yang terjadi dilansir dari kanal YouTube Forum News New York pada 4 Desember 2022. Sebelumnya itu, DPP PAN melalui Pak Zulkifli Hasan mengumumkan para calon presiden. Salah satu di antaranya menyebutkan nama Anies, kata Yasin. Dirinya masuk tokoh yang tergabung dalam Amanat Indonesia dan mendukung Anies sebagai bakal capres. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan Amanat Indonesia adalah bentuk penegasan sikap. Partai berlambang matahari berwarna putih itu baru menentukan kriteria tokoh yang hendak didukung di dalam pemilu.
Nama-nama yang muncul antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, serta Ridwan Kamil. Jika DPP PAN tetap cenderung pada KIB dan tidak mendukung Anies, kemungkinan besar kader di struktural bawah akan banyak yang meninggalkan partai. Sebab berdasarkan data survei internal yang dihimpun oleh Amanat Indonesia, ada sekira 55% orang PAN yang mendukung Anies. Jadi apabila DPP PAN bersikukuh terhadap sikapnya dan tidak mendukung Anies, berpotensi merugikan partai dalam pemilu 2024 mendatang. Padahal akar rumputnya itu mendukung Anies Baswedan. Jawabannya adalah, saya juga pernah mendengar dari seorang pengusaha, kapan itu mereka mendukung 2024 kan? Ya, kalau kami mendukung sekarang maka kami sekarang habis. Luar biasa ya. Artinya istana mengontrol, menekan pengurus-pengurus partai politik terutama ketua umum. Partai PAN pecah suara soal bakal capres, pendukung Anies Baswedan akan tinggalkan partai. Pendaftaran pemilu 2024 masih 10 bulan lagi. Partai-partai sudah mulai ambil gerak dan sikap untuk menyongsong pesta demokrasi itu. Sementara Partai PAN mengambil pecah suara terkait bakal capres yang akan diusung. Sejumlah senior Partai PAN yang terdiri dari tokoh pendiri partai, mantan anggota DPR, mantan DPP mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan. Gabungan pendukung ini menamakan dirinya sebagai Amanat Indonesia. Akan tetapi DPP Partai PAN justru condong kepada Koalisi Indonesia Bersatu KIB untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ketidaksamaan suara ini memicu tanda tanya publik tentang kondisi internal PAN. Menanggapi soal itu, Hakim Partai PAN Muhammad Yasin Kara angkat bicara. Dia menjelaskan situasi yang terjadi dilansir dari kanal YouTube Forum News New York pada 4 Desember 2022. Sebelumnya itu, DPP PAN melalui Pak Zulkifli Hasan mengumumkan para calon presiden. Salah satu di antaranya menyebutkan nama Anies, kata Yasin. Dirinya masuk tokoh yang tergabung dalam Amanat Indonesia dan mendukung Anies sebagai bakal capres. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan Amanat Indonesia adalah bentuk penegasan sikap. Partai berlambang matahari berwarna putih itu baru menentukan kriteria tokoh yang hendak didukung di dalam pemilu. Nama-nama yang muncul antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, serta Ridwan Kamil. Jika DPP PAN tetap cenderung pada KIB dan tidak mendukung Anies, kemungkinan besar kader di struktural bawah akan banyak yang meninggalkan partai. Sebab berdasarkan data survei internal yang dihimpun oleh Amanat Indonesia, ada sekira 55% orang PAN yang mendukung Anies. Jadi apabila DPP PAN bersikukuh terhadap sikapnya dan tidak mendukung Anies, berpotensi merugikan partai dalam pemilu 2024 mendatang.